Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Ren Samdani dengan NPM 231500156. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan project deep learning yang berjudul dengan klasifikasi tingkat kematangan buah pisang menggunakan CNN untuk perbandingan Convex ini dan MobileNet V3 Large. Jadi di sini latar belakangnya itu sendiri adalah penentuan dari kematangan pisang di lapangan itu masih dilakukan secara manual dan subjektif. Oleh karena itu, saya membangun sistem otomatis. Dia berbasis dengan deep learning. Jadi oleh karena itu saya membangun dengan berbasis deep learning yang mampu mengklasifikasikan kematangan pisang ke dalam 3 kelas, yaitu ada mentah, matang, dan terlalu matang. Jadi di sini diklasifikasikan. Selanjutnya saya membandingkan dua arsitektur ini. CNN modern menggunakan transfer learning yang dimana menemukan arsitektur yang paling optimal. Oke, untuk selanjutnya di sini ada datasetnya yang sudah saya kumpulkan. Nah, untuk dataset itu sendiri, saya mengumpulkannya dengan secara mandiri. Jadi, dataset ini saya buat sendiri secara mandiri. Seluruh gambar difoto langsung oleh saya menggunakan kamera DSLR Canon yang bukan diunduh dari internet. Maka itu dari objek foto ini menggunakan pisang lokal Indonesia yang diperoleh dari pasar tradisional. Untuk pengambilan gambar itu menggunakan teknik top down. Jadi view-nya itu latar belakang putih. Di sini bisa dilihat untuk latar belakang putih untuk agar model itu bisa fokus pada fitur warna dan pada pisang itu tanpa gangguan noise lingkungan. Nah, untuk di sini ada 300 gambar. Jadi 300 gambar ini dia mentah pisang itu berwarna hijau, ada 100 gambar, matang pisang berwarna kuning cerah itu ada 100 gambar, dan terlalu matang itu kuning pisang kuning yang ada bintik-bintik coklat atau kehitaman itu ada 100 gambar. Nah, selanjutnya itu pembagiannya datanya itu adalah 80 dan 20. Jadi 80% dia training dan 20% itu validasi atau uji. Jadi kalau 80 itu adalah sekitar 240 gambar dan 20 itu adalah 60 gambar. Selanjutnya di sini kita bisa lihat di kode, kita akan bahas untuk notebooknya, untuk bagaimana cara kerja dari model ini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di sini ada untuk yang pertama itu untuk kode memuat dataset. Jadi di sini kita memuat dataset dari Kaggle. Dari Kaggle itu saya sendiri. Kaggle di sini saya sudah menginputkannya. Selanjutnya di sini saya menjadikannya sebagai input untuk data. Nah, selanjutnya di sini sudah dimuat untuk fungsi image data. Di sini image data itu kan dia berukuran 224 di sini. Nah, ini semua gambar itu di-resize ke 224 x 224 pixel sesuai dengan standar input kedua arsitektur. Selanjutnya di sini ada batch size itu 32, di mana data itu diproses dalam kelompok 32 gambar per batch. Nah, untuk validasi split di sini bisa kita lihat di sini 0,2. Jadi di sini adalah untuk seatnya itu 42. Seatnya 42. Jadi untuk membagi data 80-20 secara konsisten. Terus selanjutnya di sini ada label mode itu kategorikal, yang dimana label dikonversi ke format one hot encoding untuk klasifikasi multiclass. Lalu di sini ada selanjutnya di sini dari setelah di fungsi ImageNet ini kan dia kayak bisa from directory itu untuk secara otomatis membaca gambar dari folder dan menggunakan nama folder sebagai label class parameter penting. Nah, ImageNet itu kan di size 224 x 224 semua gambar itu di resize. Terus selanjutnya di sini juga dia ada biasanya ini selanjutnya sebelum training. Jadi ketika di sini sudah augmentasi data dan optimasi pipeline data. Jadi ini preprocessing dan augmentasi data. Jadi sebelum di training data itu melalui tahap preprocessing. Nah, yang pertama itu dia semua gambar itu sudah di resize tadinya yang di bagian tahap awal, yaitu 224 x 224 pixel saat dimuat. Nah, kode kedua itu dia normalisasi dilakukan menggunakan proses input.
untuk masing-masing itu. Nah, jadi di sini yang paling penting adalah augmentasi, karena data itu kan 300 gambar. Augmentasi itu sangat krusial nih untuk di sini untuk mencegah overfitting. Untuk itu augmentasi itu dilakukan secara on the fly, yang dimana artinya adalah transformasi. Jadi untuk transformasi diterapkan secara acak saat training berlangsung, sehingga model itu bisa melihat nih kayak variasi gambar yang berbeda setiap epoch-nya. Nah, bisa dilihat di sini ada people line augmentasi itu terdiri dari 4 transformasi utama. Jadi di sini ada random fleet, ada random rotation, random zoom, sama random contrast. Jadi kalau di fleet dia horizontal vertikal, soalnya di sini ada random rotation itu 0,2, jadi diacak hingga 20% memutar. Jadi soalnya di sini ada random zoom, maksudnya adalah zoom in zoom out acak hingga 20%. Soalnya di sini ada kontras yang dimana 0,1 mengubah kontras acak hingga 10% untuk di augmentasi ini. Soalnya di sini augmentasi itu diterapkan di data training, tidak di data validasi. Jadi dia tetap terjaga untuk validasinya. Terus untuk fungsi prefetch di sini dengan autotone mengoptimalisasikan pipeline data saat CPU memproses batch. Saat ini CPU sudah menyiapkan batch berikutnya secara paralel sehingga proses training itu lebih cepat. Nah, soalnya di sini juga untuk bagian arsitektur mobil ini di sini ada transfer learning. Nah, jadi kalau misalnya di sini bisa dijelaskan kita masuk ke bagian yang dimana model itu dikembangkan. Nah, saya menggunakan transfer learning untuk mengambil model yang sudah dilatih pada dataset ImageNet jutaan gambar sebagai backbone gitu. Jadi ditambahkan ke lapisan klasifikasi baru di atasnya. Backbone itu kan dia di freeze sehingga bobotnya itu tidak berubah selama training. Jadi walaupun kita berubah-ubah untuk laptop mana yang digunakan, setiap laptop itu sama nantinya. Terus hanya di sini kita di sini saya tuh melatih lapisan baru yang ditambahkan. Jadi teknik ini sangat efektif untuk data yang berukuran seperti ini, yang dimana karena dia bisa memanfaatkan fitur visual yang sudah dipelajari model dari dataset besar. Nah, di sini sudah ada untuk yang ConfNext ini dan MobileNet V3 Large di sini. Nah, jadi bisa dijelaskan bahwa di sini untuk ConfNext ini include top false white ImageNet di sini. Dia itu mengambil backbone ConfNext ini tanpa lapisan klasifikasi aslinya. Bobotnya itu diambil dari pre-train di ImageNet. Nah, untuk base model ini, trainable ini, maksudnya adalah membekukan seluruh 27,8 juta parameter backbone agar tidak merubah saat di training. Karena di sini ada untuk alur datanya, yang dimana input gambarnya itu adalah 224x224, augmentasinya itu on the fly, terus normalisasi di preprocessing input, backbone, ConfNext, ekstraksi fitur, terus nanti ada global average pooling. Nah, di sini maksudnya adalah dia meratakan fitur map 7x7x768 yang dimana menjadi vektor 768. Nah, terus ada dense itu 128 unit neuron dengan ReLU dan dropout di 0,3, berarti 30% mencegah overfitting. Dense 3 neuron dengan softmax. Jadi softmax ini dia yang nantinya akan memunculkan output probabilitas 3 kelas, yaitu mentah, matang, dan terlalu matang. Nah, soalnya di sini sama saja. Jadi struktur model ini dia tuh identik, jadi dia sama saja, hanya backbone-nya saja yang berbeda. Jadi kalau MobileNet V3 Large itu dia modelnya itu jauh lebih ringan, hanya sekitar 3,1 juta parameter total dibandingkan dengan 27,9 jumlah milik dari ConfNext ini. Nah,
Jadi kalau misalkan yang Mobilnet V3 ini mempunyai keunggulannya sendiri, yaitu dia tuh mempunyai model SE, yang dimana modul SE ini dia membawa fitur warna secara adaptif. Jadi model itu bisa secara peka untuk pada gradasi warna-warna kulit, terutama pada warna kulit pisang. Nah, selanjutnya di sini ada jadi untuk kompilasi itu dia mengkonfigurasikan 3 hal. Yang pertama itu ada optimizer, terus optimizer Adam ini maksudnya dengan learning rate yaitu 0,001, yang dimana optimizer adaptif yang paling populer di deep learning. Nah, soalnya di sini ada loss categorical konsentropi, yang dimana dia mengukur seberapa jauh prediksi dari label sebenarnya untuk dia mengklasifikasikan multiclass. Nah, soalnya di sini ada matriks akurasi, yang dimana persentase gambar yang diklasifikasikan benar. Soalnya di sini untuk ini juga sama saja dilakukan ke Mobilnet. Soalnya di sini kita masuk ke pelatihan model. Jadi train model Convex-Tini. Jadi di sini menggunakan epoch 20. Untuk epoch itu 20, model ini akan melalui 20 siklus pelatihan. Satu epoch itu artinya model itu sudah melihat seluruh 240 gambar training satu kali. Soalnya di sini ada callback, yang dimana maksudnya ada 2 mekanisme penting. Yang pertama itu adalah stopping monitoring false loss, yang dimana maksudnya adalah pengamanan terhadap overfitting. Jika false loss-nya tidak membaik selama 5 epoch berturut-turut, itu akan diberhentikan otomatis. Nah, soalnya di sini ada model checkpoint. Model checkpoint ini maksudnya adalah otomatis menyimpan model itu ke file H5, yang dimana setiap kali akurasi validasi mencapai rekor baru jika selalu punya salinan model terbaik. Jadi selalu mempunyai model terbaik nantinya, salinan model yang terbaik. Nah, soalnya di sini ada model fit. Jadi maksudnya model fit ini adalah perintah utama untuk menjalankan proses training di setiap epoch, yang dia prosesnya itu sendiri ada untuk forward pass, terus hitung loss, terus back pass, back propagation, terus juga ada update bobot. Yang terakhir itu ada evaluasi validasi. Oke, kita lanjut ke bagian training model Mobilnet V3 Large. Itu sama juga diberlakukan sama seperti di Convex-Tini. Soalnya di sini ada evaluasi hasil training. Jadi ada grafik akurasi dan loss. Di sini sudah dibuat untuk grafiknya. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa akurasi training itu kan naik 42%. Jadi kita bisa lihat di sini. Jadi bisa disimpulkan bahwa hasil-hasil dari trainingnya itu sendiri, Convex-Tini itu sendiri dia naik dari 42% hampir ke 100% akurasi. Terus akurasi validasinya terbaik di 98,33%. Epoch-nya itu di epoch 16 sampai 19. Nah, konfigurasi lambat dengan spekulasi pada akurasi validasi dan loss validasi terbaiknya itu 0,1032. Lalu di sini ada Mobilnet V3 Large. Di sini konfigurasinya sangat cepat nih, akurasinya juga dia validasi sudah sepenuhnya 100% di epoch kedua. Nah, untuk sejak epoch kelima itu akurasinya konsisten 100% dan kurvanya training sangat stabil dengan fluktuasi. Terus untuk loss validasinya itu terbaik di 0,0027, itu sangat kecil. Dan untuk Mobilnet V3 itu kan jauh lebih unggul karena ada modul SE-nya. Modul SE itu kan dia untuk biar bisa mengadaptif. Jadi membedakan kematangan pisang itu berdasarkan gradasi warna pisang, warna kulit pisang. Sementara Convex-Tini itu dia dengan 27,9 juta parameter itu justru dia membutuhkan dataset yang lebih besar untuk konfigurasi yang optimal.
Soalnya di sini kita bisa lihat untuk grafiknya itu sendiri, kita bisa lihat di komparasi akurasi. Jadi di sini kita bisa lihat kalau misalkan yang garis merah itu mobil Net V3, dia langsung naik cepat ke 1 atau 100% di epoch kedua dan stabil, konfigurasi sangat cepat. Jadi kalau untuk yang garis biru itu dia naiknya lambat nih, terus berspekulasi naik turun itu dia terutama di garis putus-putus validasi yang sempat turun ke 0,78 epoch di 7-8. Jadi konfigurasinya lambat dan juga tidak stabil. Terus jadi semakin tinggi dan stabil garisnya, semakin baik modelnya. Selanjutnya kita ke konferensi untuk yang loss. Jadi kalau misalkan di sini kita bisa lihat bahwa kalau di sini kita membacanya tuh terbalik, jadi kebalikan dari akurasi. Jadi semakin kecil, jadi kan kalau misalkan di sini loss ukurannya seberapa salah, jadi prediksi modelnya itu semakin kecil maka semakin bagus. Soalnya di sini kita lihat ke confusion matrixnya, di sini ada untuk yang Covnex ini kita bisa lihat bahwa di sini ada angka diagonalnya itu 20, 21, dan 18, prediksinya benar. Tetapi dan juga warnanya gelap. Dan tetapi kalau misalkan di sini ada angka di luar diagonal yang dimana prediksinya adalah salah. Ada satu kesalahan, satu gambar mentah yang salah diprediksi sebagai matang gitu. Jadi kalau misalkan di sini akurasinya adalah 98,33%. Soalnya di sini ada yang mobil Net V3 large. Di sini jadi kita bisa lihat semua angkanya itu berada di diagonal dan merupakan itu adalah 0 kesalahan. Jadi akurasinya adalah 60-60, maka 100% sempurna. Soalnya di sini kita bisa lihat di Streamlit-nya. Kita bisa menginputkan misalkan ini. Di sini untuk Streamlit sudah di-deploy dan sini sudah diunggah untuk contoh gambar pisang. Dan di sini sudah ada laporan hasilnya dari komparatif. Jadi untuk akselerator Covnex ini itu hasilnya adalah matang, dan akselerator mobil Net V3 itu dia matang dengan tingkat kecepatan yang dimana mobil Net V3 lebih unggul dibandingkan dengan Covnex ini. Itu untuk hasil dari deploy-nya. Nah, jadi dengan demikian, jadi kalau misalkan bisa disimpulkan bahwa mobil Net itu dia terbukti menjadi arsitektur yang lebih unggul. Jadi lebih optimal untuk klasifikasi kematangan pisang ini dengan akurasi 100% dan konfigurasi cepat dan juga model yang lebih ringan dibandingkan Covnex Tiny. Baik, segitu saja untuk presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.